Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Neneng Yanti, pada mata kuliah Mitologi dan Religi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah mengenai pendekatan antropologi terhadap studi agama. Bila pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan mengenai konsep-konsep dasar di dalam studi atau mata kuliah religi dan mitologi, yang tentu saja konsep-konsep itu akan diperdalam lagi di dalam materi-materi atau kajian di sesi-sesi berikutnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana pendekatan atau apa saja pendekatan antropologi yang dapat digunakan dalam melakukan studi terhadap agama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan mengenai definisi agama. Kita mencoba mendefinisikan beberapa definisi agama. Kita coba mereview ulang definisi agama itu. Kalau dikelompokkan, definisi agama dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah definisi analitis, yaitu melihat bagaimana cara agama memanifestasikan dirinya atau bagaimana agama itu diekspresikan di dalam kebudayaan. Sebagai contoh, misalnya praktek agama itu adalah umumnya berupa ritual. Nah, ritual itu adalah bentuk ekspresi dari agama dalam konteks budaya. Orang misalnya melakukan kegiatan ritual-ritual tertentu dalam budaya tertentu, maka itu adalah manifestasi dari agama. Kemudian ada definisi fungsional yang dalam hal ini melihat apa sih yang dilakukan agama, baik secara sosial maupun psikologis. Konsep ini atau definisi ini diantaranya banyak bersinggungan dengan konsep dari para ahli teori seperti Karl Marx, Sigmund Freud, Emil Durkheim, dan Clifford Geertz, tentu saja dengan cara pandang yang berbeda-beda, tetapi pada intinya memotret bagaimana agama itu berperan, baik secara sosial maupun psikologis. Sebagai contoh, ritual, tadi ya contohnya adalah ritual tertentu, misalnya ritual syukuran hajat bumi. Nah, ritual itu adalah cara orang membangun kohesi sosial. Ritual punya peran membangun kohesi sosial dan ketenangan individu. Dengan ritual lah orang kemudian bisa bersama-sama berkumpul di suatu tempat merayakan sesuatu yang mereka rasakan bersama, membangun solidaritas sosial dan kemudian merekatkan ikatan-ikatan sosial yang mungkin pada kondisi-kondisi tertentu mengalami ketegangan atau keregangan. Nah, ritual memiliki fungsi mengikatkan kembali ikatan sosial itu. Kemudian ada definisi esensialis. Definisi ini adalah melihat esensi, sifat esensi dari agama. Bagaimana agama itu adalah sesuatu yang memiliki domain berada di luar kehidupan manusia pada umumnya atau berada di wilayah supernatural. Jadi supernatural ini menjadi sebuah konsep pokok atau inti dari sistem dan kepercayaan agama. Kalau dari Tyler ya, dari E.B. Tyler, melihat agama itu seperti semacam animisme atau kepercayaan pada spiritual beings seperti dewa-dewa, Tuhan, makhluk halus dan makhluk gaib lainnya. Nah, itu disitulah supernatural itu memiliki inti pokok dari sistem kepercayaan. Itu tadi gambaran mengenai bagaimana agama didefinisikan dari beberapa sudut pandang, baik tadi esensialis, fungsional, maupun analitis. Sekarang kita berlanjut kepada
pendekatan apa saja yang dilakukan di dalam antropologi terhadap studi agama. Ada 5 pendekatan utama dalam studi agama, yaitu evolusi, maksis, fungsional, interpretif, dan satu lagi psikologis. Kalau teman-teman di mata kuliah yang lain belajar tentang teori budaya ya, yang itu atau teori di dalam antropologi, teori-teori yang dipelajari itu adalah berdasarkan perkembangan dari mulai teori yang paling awal muncul, kemudian direspon oleh ahli atau antropolog yang lain dan memunculkan teori yang lain, dan seterusnya berkembang, melahirkan teori-teori yang baru yang lebih kemudian. Jadi itu semacam urutan teori yang lahir dari yang lebih awal, kemudian sampai ke yang paling kemudian. Kalau teman-teman belajar tentang konsep evolusi di dalam antropologi, maka konsep tersebut juga dipakai untuk memahami agama. Karena agama adalah bagian dari budaya ya, sehingga pendekatan atau teori yang dipakai untuk membaca budaya, perkembangan budaya, itu juga dipakai untuk membaca agama. Nah, seperti contohnya adalah, bukan contoh, diantaranya pertama adalah pendekatan evolusi, yang pelopornya adalah Edward B. Taylor, seorang antropolog masa awal, yang melahirkan konsep ini, konsep evolusi budaya. Studinya tentang agama, Taylor banyak melakukan studi tentang agama, yang diantaranya dibukukan di dalam bukunya Primitive Culture tahun 1871. Di dalam pendekatan ini, Taylor melakukan kajian kapan dan bagaimana agama itu dimulai, mengapa agama itu lahir, dan seterusnya. Lalu melihat pada masa kemudian perkembangan mengenai munculnya konsep-konsep pengetahuan, logika, termasuk monoteisme itu adalah dianggap puncak pencapaian manusia. Jadi pendekatan evolusi itu melihat budaya itu dari sistem yang sederhana kemudian berkembang ke arah yang lebih kompleks. Hal yang sama terjadi pada agama. Agama itu dimulai dari munculnya itu adalah kepercayaan yang sifatnya sistemnya adalah sederhana, lalu lama-lama agama berkembang dan sistemnya menjadi lebih kompleks. Tetapi pada dasarnya Taylor mengemukakan semua agama itu punya karakteristik atau punya ciri yang sama, yaitu yang menjadi pokok, yaitu adalah kepercayaan pada spiritual being atau pada makhluk gaib ya, sesuatu yang spiritual. Itu adalah sesuatu yang alamiah dan universal, yang ada di mana-mana, di semua agama, di semua tempat. Itu menurut Taylor. Dia juga kemudian memiliki beberapa konsep yang diantaranya membedakan antara masyarakat primitif dan masyarakat beradab. Dua konsep ini, sebenarnya konsep primitif dan beradab ini kalau masa kemudian, masa sekarang itu problematik dan diperdebatkan karena seolah-olah membedakan orang, ada yang lebih punya kebudayaan yang lebih hebat, lebih maju, dan yang lainnya kebudayaannya terbelakang dan seterusnya. Tapi memang di masa-masa awal para antropolog itu seperti itu, membedakan antara masyarakat yang dianggap, jadi istilah primitif itu adalah muncul pada periode ini ketika Taylor membedakan kelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan tertentu, dalam hal ini percaya pada makhluk-makhluk halus gitu ya, pada hantu, pada roh-roh makhluk gaib, atau yang dia sebut kemudian animisme. Sedangkan pada masyarakat yang lebih kemudian, yang dianggap masyarakat yang kemudian dikategorikan sebagai civilized atau masyarakat yang dalam tanda petik beradab, itu kepercayaannya sudah berkembang, bukan lagi pada roh-roh dan makhluk halus, maksudnya bukan pada animisme yang bersifat animisme, tetapi percaya pada Tuhan dan tentu saja makhluk gaib yang lainnya. Nah, perkembangan masyarakat dari mulai berburu, kemudian menjadi bertanam, gitu ya,
kalau teman-teman belajar di antropologi itu kan perkembangan manusia itu dari mulai awal sekali itu adalah berburu, kemudian berubah menjadi masyarakat yang bertanam, yang semula nomaden menjadi yang berpindah-pindah tempat, kemudian menjadi yang menetap, kemudian beralih lagi ke pertanian, hingga kemudian menjadi masyarakat industri. Itu berpengaruh pada perkembangan agama. Jadi ketika sistem budayanya mengalami perkembangan, sistem kepercayaan atau agamanya juga mengalami perkembangan. Saya pernah singgung di kuliah yang lalu bagaimana misalnya ketika orang memulai sistem bertanam atau bercocok tanam, maka ritual-ritual itu semakin banyak diperlukan. Karena kalau dalam berburu itu manusia yang mencari, dia yang pergi untuk mencari binatang-binatang buruan, tetapi ketika berubah menjadi bertanam dan bertani, orang itu menjadi diam, menjadi menunggu, menjadi ketergantungannya pada alam sangat tinggi, sehingga ritual-ritual semakin banyak diperlukan. Maka orang kemudian membutuhkan ritual terkait misalnya bagaimana alam itu bersahabat, bagaimana hujan turun untuk mendukung supaya tanamannya tumbuh dengan baik. Diperlukan ritual-ritual agar panennya berlimpah dan seterusnya. Nah, agama terus mengalami perkembangan sehingga menjadi sistem yang oleh Taylor itu disebut dari sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, tentu saja ada kritik seperti biasa bagaimana sebuah teori berkembang. Jadi teori itu berkembang memunculkan atau karena adanya kritik dari teori sebelumnya dan melahirkan teori-teori yang baru. Nah, salah satu kritik terhadap teori ini adalah teori ini tidak berhasil memotret keragaman agama-agama yang ada pada berbagai budaya. Walaupun Taylor itu menyebut bahwa ada satu karakteristik yang bersifat universal yang dimiliki oleh semua agama, yaitu kepercayaan pada spiritual beings, tapi pada kenyataannya agama di berbagai budaya itu sangat beragam, termasuk memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda satu sama lainnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan Marxis. Di sini pada pertemuan yang lalu sempat disinggung ya bagaimana Marx mendefinisikan agama. Jadi agama itu bagi Marx adalah refleksi dari kondisi sebuah masyarakat. Sehingga pandangannya terhadap agama tidak bisa lepas dari bagaimana pemahamannya tentang struktur sosial. Kritiknya terhadap agama juga tidak bisa terlepas dari kritiknya terhadap masyarakat. Bagi Marx, agama itu adalah gambaran dari struktur sosial dari masyarakat gitu. Sehingga dia berpendapat bahwa agama itu sebenarnya bukan sebuah kesadaran yang asli, bukan sebuah kebenaran tetapi dia kesadaran yang palsu, kata Marx. Karena agama didesain atau dibuat untuk membuat orang menerima akan penderitaan hidupnya yang disebabkan oleh ketidakadilan, dalam hal ini sistem kapitalisme. Karena memang Marx banyak mengkritik tentang kelas sosial, yang sistem kapitalisme itu mendorong semakin lebarnya jurang atau kelas-kelas sosial itu, sehingga dengan adanya kapitalisme, kekayaan itu hanya dimiliki oleh kelompok tertentu saja, dan kelompok yang lain hanya sebagai buruh atau pekerja yang kerap kali tidak mengalami banyak ketidakadilan. Nah, Marx melihat bagaimana agama ini seringkali dimanipulasi atau digunakan untuk menundukkan kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah agar mereka itu rela atau mereka itu menerima dengan penderitaannya, tidak protes gitu ya dengan misalnya kemiskinan yang dialami karena sistem ekonomi yang tidak adil, karena sistem sosial yang tidak adil itu ditutup, dimanipulasi oleh
agama. Itulah kenapa dia bilang, si Marx ini bilang agama itu candu. Candu di situ dalam arti bagaimana agama digunakan untuk menutupi ketidakadilan. Karena orang kemudian dengan kepercayaannya pada agama yakin bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah sudah menjadi kehendak, sehingga orang tuh nggak perlu protes lagi. Nggak usah protes, ini sudah menjadi satu sebentuk apa namanya, misalnya katakanlah kepercayaan terhadap takdir dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya yang dikritik oleh Marx, yang melihat bagaimana agama ini digunakan untuk memanipulasi ketidakadilan sosial, kira-kira seperti itu. Nah, karena Marx ini banyak melakukan kritik terhadap kelas, terhadap struktur sosial, yang itu adalah yang dihadapinya adalah konflik atau perjuangan dalam menghadapi sesama manusia, maka di sini agama juga bergeser dari perjuangan menghadapi alam. Sebelumnya kan agama itu digunakan untuk menaklukkan, gitu ya, dalam tanda petik menaklukkan bagaimana manusia itu mengalami kesulitan, ketidakmampuan menghadapi alam dengan berbagai kerumitannya. Nah, dalam konsep ini atau dari sudut pandang ini, agama bergeser dari perjuangan menghadapi alam menjadi perjuangan menghadapi sesama manusia, dalam hal ini ketidakadilan sosial atau masalah kelas tadi. Tentu saja ada kritik juga terhadap Marx. Dalam hal ini, para pengkritik mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada ideologi yang tunggal di masyarakat. Jadi, di dalam berbagai subkultur atau kelas sosial sekalipun, ideologi itu beragam, gitu, tidak tunggal, sehingga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi simplifikasi atau penyederhanaan dari sebuah mungkin sistem ideologi yang terbilang rumit dan beragam tadi. Itu kritik terhadap Marx. Pendekatan yang berikutnya adalah fungsional. Ini pendekatan ini sangat populer ya. Bahkan sampai sekarang banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Teman-teman kalau melihat bagaimana kakak kelas membuat topik-topik penelitian, judul-judul skripsi, banyak sekali yang meneliti atau yang menulis tentang fungsi-fungsi gitu ya, fungsional, fungsi dari ritual-ritual tertentu dan lain sebagainya. Karena memang pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam pendekatan budaya, melihat bagaimana struktur budaya itu bisa digunakan untuk melihat juga fenomena agama. Nah, pendekatan fungsional ini gagasan-gagasannya punya kemiripan dengan Emil Durkheim, Radcliffe Brown, dan Malinowski, meskipun tentu saja punya prinsip-prinsip yang berbeda, tetapi dalam kaitannya dengan bahwa agama itu punya peran tertentu di dalam masyarakat, itu punya kesamaan. Jadi pendekatan fungsional itu melihat apa sih yang dilakukan oleh agama, atau apa sih peran agama di dalam masyarakat gitu ya. Nah, misalnya tadi udah saya contohkan di awal, bagaimana ritual itu mendorong terjadinya kohesi sosial. Kita ambil contoh saja di Indonesia. Di Indonesia itu ada banyak tradisi ritual yang terkait dengan kehidupan beragama di Indonesia ya, terutama pada perayaan-perayaan besar agama tertentu. Semua agama sih sebenarnya pada perayaan-perayaan besar ada satu hal yang yang menyamakan dari ritual-ritual itu adalah kebiasaan atau tradisi orang Indonesia untuk bertemu dengan keluarga pada hari raya keagamaan atau yang sering kita sebut mudik. Mudik itu menjadi fenomena keagamaan yang khas di Indonesia yang tidak ditemukan di negara yang lain karena karakteristik kultur budaya orang Indonesia yang juga memang khas. Nah, bagaimana tradisi mudik itu yang membuat yang orang modern pergi dari kampung halamannya, terutama urban ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan lain sebagainya. Pada momen tertentu, pada tradisi keagamaan tertentu,
mereka akan bersama-sama pulang untuk bertemu keluarga besar, untuk merayakan perayaan ritual itu bersama-sama. Jadi yang semula terjadi misalnya kerenggangan-kerenggangan ya, atau terjadi ketegangan-ketegangan tertentu dalam ikatan sosial itu, baik di keluarga maupun di masyarakat, disatukan kembali dengan adanya ritual ini. Orang mungkin jarang bertemu, jarang berinteraksi ya, karena kehidupan modern membuat orang lebih punya aktivitas yang berbeda, lebih heterogen juga, beda dengan di kehidupan di desa mungkin yang lebih homogen. Nah, ritual itu membuat ikatan sosial ini erat kembali. Jadi ibaratnya kayak lem yang merekatkan lagi sehingga terbangun yang namanya harmoni sosial. Makanya kenapa orang Indonesia itu mudah memaafkan ya. Cepat lupa kalau orang berbuat salah itu ya karena kita itu terbiasa memaafkan. Sehingga secara budaya kita ini bukan masyarakat pendendam gitu. Karena mudah memaafkan tadi jadi kita cenderung tidak berlama-lama kalau kita punya masalah atau marah dan lain sebagainya gitu ya, karena paling tidak minimal setahun sekali kita semua itu kayak mencoba melupakan kesalahan-kesalahan orang lain karena kita udah saling maafkan. Nah, itu sebuah ekspresi budaya, tradisi yang kemudian menjadi ritual gitu. Nah, itu mendorong kohesi sosial. Durkheim menyebut agama ini sebagai sebuah kesadaran kolektif. Ya, jadi misalnya kalau dalam kehidupan sosial itu kan sudah ada misalnya aturan-aturan sanksi kalau orang melanggar dan sebagainya. Tapi seringkali kan itu tidak selalu efektif ya, mungkin pelanggaran-pelanggaran tetap terjadi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kesadaran kolektif dari agama itu membantu terjadinya harmoni sosial itu tadi. Jadi bagaimana kesadaran kolektif itu lebih membuat orang patuh pada peraturan misalnya. Karena kita semua tahu misalnya bahwa ada keyakinan di dalam beragama itu kita harus harus melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dilarang. Agama itu membantu bagaimana harmoni sosial itu terwujud. Seperti itu. Contohnya di dalam ritual itu ada simbol-simbol tertentu yang merupakan representasi bersama-sama, nilai bersama yang dianut. Misalnya kalau dalam orang Indonesia itu punya banyak sekali ritual terkait siklus kehidupan ya, dari mulai jadi orang Indonesia itu merayakan dari mulai lahir sampai meninggal. Jadi perayaan kelahiran sampai kematian itu semua lengkap ada. Nah, dalam berbagai ritual atau perayaan itu ada simbol-simbol yang itu adalah representasi gambaran dari nilai-nilai yang dianut oleh bersama. Misalnya kalau ada ritual tentang katakanlah kelahiran ya, bayi, itu ada simbol-simbol misalnya yang terkait dengan tolak bala ya, bagaimana melindungi bayi itu dari mara bahaya. Bagaimana selain juga simbol dari rasa syukur dan lain sebagainya. Tetapi pada banyak masyarakat, ritual kelahiran bayi itu banyak simbol-simbol yang untuk melindungi bayi dari mara bahaya. Nah, itu adalah semacam nilai bersama yang dianut. Gitu. Dan itu penting dalam kaitannya untuk membangun tadi harmoni sosial. Dalam pendekatan ini, masyarakat itu diibaratkan seperti organisme, ya, organisme makhluk hidup yang saling mendorong terjadinya tindakan yang lain. Jadi kalau tadi ada ritual, maka ritual itu mendorong terjadinya harmoni sosial. Tadi kalau ada tradisi Lebaran itu mudik dan bermaaf-maafan, maka tradisi itu mendorong munculnya tindakan sosial yang lain yang itu turut membangun harmoni sosial. Jadi itu salah satu aspek yang tidak lepas dari aspek budaya yang lain, saling
terikat satu sama lain, saling mempengaruhi, saling mendorong terjadinya tindakan yang lain yang ada di masyarakat. Nah, pandangan yang lain dari Radcliffe Brown misalnya, menurut Brown, bahwa masyarakat itu untuk survive, untuk tetap hidup ya, survive, itu perlu adanya dorongan perasaan tertentu yang itu ditanamkan pada pikiran. Misalnya bagaimana manusia itu menghadapi bencana ya, menghadapi kesulitan, bagaimana orang menghadapi pandemi misalnya, bagaimana menghadapi banjir dan lain-lain. Untuk bisa survive sejak zaman dulu kala ditanamkan dalam pikiran orang perasaan keyakinan bahwa akan ada pertolongan, ada kekuatan di luar diri kita yang akan membantu kita keluar dari semua kesulitan ini. Itulah yang kemudian membuat masyarakat bertahan menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, baik itu kesulitan yang disebabkan oleh alam, gitu ya, maupun oleh aspek-aspek yang lain. Nah, jadi kembali lagi seperti ritual tadi, dia adalah punya fungsi untuk menggambarkan, mengekspresikan sentimen dasar yang ada pada masyarakat, yang itu adalah diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Itulah yang kemudian membuat satu masyarakat bertahan, hidup, dan terus mewariskan nilai-nilainya, yang diantaranya dilakukan melalui ritual-ritual tertentu. Jadi ritual itu mewariskan nilai. Dalam satu ritual itu mewariskan nilai. Kalau dalam masyarakat modern kita sudah menemukan banyak ritual misalnya yang hilang dari masyarakat tradisi ya, sehingga ada nilai-nilai yang juga ikut hilang misalnya. Nah, itu salah satu problem. Nah, jadi di sini sekali lagi pendekatan fungsional melihat bahwa agama itu menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan yang menyatukan. Kekuatan yang integratif yang ada di masyarakat yang bisa menjadi perekat, yang bisa menyatukan berbagai aspek yang membuat kehidupan itu menjadi berjalan sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dalam bahasa teman-teman kemarin waktu kita diskusi di Zoom itu menjadi pedoman hidup, menjadi apalagi ya, menjadi penerang jalan dan seterusnya. Itu adalah konteksnya agama dari pendekatan fungsional, bahwa agama itu punya peran tertentu dalam kehidupan manusia. Sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat yang di atas, meskipun sama-sama beraliran fungsional. Kalau Malinowski itu, fungsionalisme Malinowski itu melihat budaya, ya budaya itu lahir untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik itu psikologis maupun sosial. Nah, hal yang sama terjadi dengan agama. Jadi agama muncul atau agama hadir itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Baik itu yang sifatnya sosial maupun psikologis. Bagaimana misalnya yang namanya magic ya, itu adalah untuk mengatasi rasa kegelisahan, ketidakpastian, stres, atau kekhawatiran-kekhawatiran menghadapi dunia yang tidak pasti. Maka magic atau magis itu memberikan kepastian. Tadi saya mencontohkan bagaimana nelayan ketika dia harus pergi melaut, dia punya banyak, apalagi di laut yang area laut yang dalam, sebagai manusia dia pasti punya ketakutan, punya kekhawatiran akan keselamatan dirinya. Maka perlu ada satu satu ritual tertentu yang bisa mengatasi semua perasaan-perasaan itu. Di kampung nelayan di pantai utara misalnya ada upacara yang namanya nadran. Upacara itu digunakan, salah satunya adalah melarung sesajen ke laut. Jadi sesajen berbagai makanan ya yang ada di situ dilarungkan ke laut. Yang tujuannya adalah untuk memberi makan makhluk yang ada di laut. Dan kemudian bagaimana makhluk laut itu menjadi bersahabat sehingga bisa melindungi dan tidak membahayakan nelayan ketika mereka pergi melaut. Upacara ini dilakukan setahun sekali. Nah, ritual itu adalah di situ
berfungsi untuk mengatasi rasa takut. Sehingga yang semula auranya adalah perasaannya adalah perasaan negatif, khawatir, stres, dan lain sebagainya. Dengan adanya ritual itu mereka menjadi bersikap lebih positif, bahwa ada sesuatu kekuatan di luar diri mereka yang melindungi mereka ketika mereka harus pergi melaut. Tentu saja ada kritik juga terhadap pendekatan ini. Salah satu kritiknya adalah bagaimana sesuatu yang abstrak ya itu menjadi konkret. Bagaimana yang namanya keyakinan, yang namanya itu kan agama itu abstrak, tapi kemudian dilihat sebagai hal yang konkret gitu yang dapat dilihat. Pendekatan berikutnya adalah interpretif dari Clifford Geertz. Ini sangat populer ya di antropologi, terutama antropologi baru, karena kalau pemikir-pemikir atau antropolog yang punya konsep yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu antropolog-antropolog yang sudah pada abad-abad sebelumnya, pada masa yang lama. Clifford Geertz ini mewakili antropolog periode yang baru, antropologi baru pada masa-masa belakangan atau kemudian. Dia seorang antropolog Amerika yang banyak melakukan studi agama di Indonesia khususnya, sehingga sejumlah teorinya sangat populer di Indonesia, terutama kajian disertasinya mengenai yang kemudian diterbitkan juga di Indonesia, bukunya adalah tentang studi agama di sebuah desa di Mojokerto di Jawa Timur yang melahirkan konsep yang sangat populer, yaitu pengelompokan sosial masyarakat menjadi abangan, santri, dan priai. Itu adalah hasil dari studi agamanya Geertz di Jawa Timur yang kemudian banyak dikaji dan dipelajari oleh orang-orang yang melakukan studi agama di Indonesia. Geertz ini melihat, jadi Geertz ini banyak dipengaruhi juga oleh para ahli sebelumnya, khususnya Max Weber, seorang sosiolog. Geertz melihat budaya itu seperti teks. Nah, karena budaya itu seperti teks, maka tugas antropolog adalah mencari makna yang ada di balik itu, mencari makna yang ada di dalamnya. Konsep Max Weber yang berpengaruh pada pendekatan teoritis dari Geertz ini adalah tentang Verstehen atau others people point of view. Jadi pendekatan Geertz ini sangat populer dalam kaitannya menekankan kalau kita meneliti satu budaya, maka kita harus menempatkan sudut pandang masyarakat sebagai sudut pandang masyarakat dalam mengkaji atau menggali makna budaya tersebut. Karena hanya dengan sudut pandang masyarakatlah kita akan mampu menggali lapisan-lapisan makna yang tersembunyi. Yang mungkin kalau kita sebagai antropolog yang menempatkan diri menggali makna itu mungkin akan sulit, tetapi ketika kita peneliti menempatkan diri kita dari sudut pandang masyarakat, maka kita akan mampu menggali makna-makna terdalam dari sebuah kebudayaan. Itulah kemudian yang mendorong atau menemukan jaringan makna, karena makna itu sangat kompleks ya, dan dapat diperoleh melalui deskripsi etnografi atau teori konsepnya yang sangat populer adalah thick description atau deskripsi yang mendalam. Teman-teman nanti akan belajar lebih jauh mengenai etnografi di semester depan. Konsep Geertz ini juga banyak dipakai oleh teman-teman dalam menulis skripsi kakak kelas. Bisa digunakan juga untuk menjelaskan fenomena agama, khususnya terkait ritual. Jadi Geertz melihat agama itu adalah sistem simbol. Salah satu tulisannya yang sangat populer adalah Religion as Cultural System. Bagaimana agama itu merupakan sistem simbol yang membentuk otoritas atas gagasan, nilai, dan cara hidup. Digunakan untuk menafsirkan makna budaya dari satu sistem budaya. Jadi Geertz melihat sistem agama itu punya simbol dalam agama itu sangat powerful, sangat kuat, karena bisa menjelaskan eksistensi manusia. Ya. Nah, tahapan studi agama menurut Geertz itu ada dua.
Yang pertama adalah studi sistem makna dalam simbol-simbol agama. Jadi simbol-simbol itu dikaji maknanya secara mendalam. Kemudian yang kedua, mengaitkan sistem itu dengan struktur sosial dan proses psikologis. Kritik terhadap Geertz diantaranya memang Geertz sendiri lebih banyak melakukan studi terhadap simbol atau lebih banyak melakukan hal yang pertama. Itu penjelasan secara singkat mengenai pendekatan interpretatif. Saya kira nanti teman-teman, ini mata kuliah ini sangat dekat bersinggungan dengan mata kuliah yang lain yang juga saya ampu ya, teori budaya, karena nanti di teori budaya pendekatan-pendekatan yang tadi saya jelaskan secara singkat itu akan diperdalam dalam setiap sesi pertemuan kuliah. Jadi kita lanjutkan dulu. Pendekatan yang terakhir atau yang berikutnya adalah pendekatan psikologis, banyak mengadaptasi dari teori psikologi, dalam hal ini khususnya Sigmund Freud, seorang psikologis yang teorinya berpengaruh di dalam banyak studi budaya, studi ilmu sosial juga. Jadi teori ini melihat bagaimana hubungan budaya dengan kepribadian atau personality, bagaimana hubungan masyarakat dengan individu-individu yang ada di dalamnya. Teori psikologi diantaranya yang sangat populer, yang kemudian dipakai adalah self-defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Jadi self-defense mechanism itu adalah cara yang secara tidak sadar manusia itu melakukannya untuk melindungi dirinya atau memprotek dirinya dari mengatasi kegelisahan-kegelisahan atau menghindari konflik. Self-defense mechanism itu tidak selalu berkonotasi negatif karena itu berguna ketika manusia menghadapi karena dengan itu manusia mampu mengatasi keadaan-keadaan yang sulit, yang menyakitkan di dalam hidupnya. Tetapi menurut para psikolog, ini self-defense mechanism tidak baik kalau terus-menerus dilakukan dan dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya kalau defense mechanism itu adalah bagaimana orang menempatkan sesuatu di luar dirinya sebagai pihak yang bersalah atau yang bermasalah gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya bermasalah dengan orang, I hate someone, itu menjadi you hate someone gitu. Nah, ini bisa dipakai untuk juga digunakan untuk memahami fenomena agama. Dalam hal ini adalah antropologi psikologi itu melihat bagaimana emosi-emosi individu yang tadi ya, emosi hal-hal yang terkait dengan emosi, perasaan dan lain sebagainya itu sebenarnya muncul atau diproyeksikan pada level budaya. Nah, di sini melihat antropologi psikologi itu hubungan antara kepercayaan dan perilaku orang, termasuk di dalamnya perilaku beragama. Orang pada masa kecil itu biasanya punya role model ya, dipengaruhi oleh gambaran-gambaran tentang tokoh-tokoh berpengaruh yang dalam hal ini adalah orang tua. Jadi orang tua tuh punya sangat dominan dalam kaitannya dengan imajinasi anak-anak tentang sosok-sosok yang katakanlah berpengaruh dalam hidupnya, yang menjaga, caring dan seterusnya. Nah, itu secara tidak sadar anak-anak akan membangun citra orang dewasa yang itu kemudian melekat di dalam diri mereka sepanjang hidup, termasuk ketika mereka dewasa. Ketika mereka dewasa, gambaran orang tua tadi itu kemudian beralih atau terproyeksikan, terarahkan kepada makhluk yang lain. Misalnya kalau orang tua itu adalah orang yang mengasuh, yang memelihara dan seterusnya, maka para dewa atau makhluk lain juga punya peran yang seperti itu, yang sama. Misalnya kalau dalam masyarakat tradisi ya, itu kalau ada kepercayaan terhadap dewa-dewa, dewa-dewa itu biasanya punya tugas dan fungsinya masing-masing yang berbeda-beda. Kalau di masyarakat pertanian itu populer sekali
dewa atau dewi yang memelihara, yang melindungi para petani dan tanamannya itu namanya Dewi Sri. Sehingga bagi para petani, ritual-ritual terhadap Dewi Sri itu dalam masyarakat pertanian di Indonesia itu banyak sekali, baik di Jawa ya, di Jawa Barat maupun di Sunda dan di tempat-tempat lain. Karena terproyeksikan sosok-sosok yang melindungi, yang menjaga mereka itu adalah Dewi Sri. Itu tadi berbagai pendekatan yang digunakan dalam melihat studi agama. Selanjutnya ada sejumlah pendekatan yang juga berkembang ya, yang berkembang yaitu dalam kaitannya bahwa agama itu, perilaku beragama itu sebetulnya adalah respon dari tubuh. Jadi di sini mengaitkan bagaimana peristiwa yang terjadi di luar diri manusia itu terbentuk dari apa yang dipikirkan. Nanti ada yang namanya theory of mind dari konsep ini. Jadi bagaimana respon tubuh itu berpengaruh pada perilaku beragama. Jadi kekuatan yang ada di luar diri manusia itu terwujud atau hadir karena respon tubuh. Karena tubuh kita itu meyakininya. Otak kita percaya tentang makhluk gaib. Ya, ada hantu. Otak kita percaya. Kalau orang-orang tertentu yang punya kemampuan misalnya bertemu dengan sosok-sosok tertentu dari makhluk gaib, itu juga adalah bagian dari bagaimana respon tubuh, karena tubuhnya punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang ada di luar dirinya itu berada atau bisa menyatu dengan dirinya, bisa hadir ke dunia ini, sehingga orang-orang tertentu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat tersebut. Tetapi dalam pendekatan ini juga melihat bahwa pengalaman-pengalaman gaib itu adalah realitas yang diciptakan. Kalau orang dalam dirinya terus-menerus, dalam pikirannya itu yakin bahwa itu melihat hantu, maka itu yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, teori tentang kekuatan pikiran. Makanya katanya teman-teman ya, kita itu dalam kehidupan sehari-hari, kalau dari orang psikologi banyak berbicara tentang kekuatan pikiran, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memulai hari kita dengan pikiran yang positif, maka sepanjang hari kita akan merasakan hal yang positif, karena itu pikiran mendrive realitas. Pikiranlah yang mendorong terjadinya kenyataan-kenyataan hidup yang kita jalani. Kalau sejak misalnya pagi hari, sejak kita memulai hari, pikiran kita negatif, nggak enak segala macam, pasti seharian itu yang ketemu hal-hal yang menyebalkan semua. Yang baik-baik pun jadi jelek, jadi menyebalkan karena pikiran kita negatif. Nah, keyakinan atau pengalaman beragama itu dikaitkan juga dengan bagaimana otak kita bekerja dan mengolah informasi. Jadi dalam pemahaman ini, tubuh punya pengaruh pada aspek-aspek di luar diri manusia, termasuk hal-hal yang sifatnya spiritual. Pengalaman keagamaan itu sesuatu yang kompleks, tetapi sebenarnya itu dipengaruhi oleh respon biologis tubuh. Bagaimana otak kita bekerja, bagaimana otak kita meyakini, gitu ya, tentang sebuah peristiwa yang terjadi, maka itu yang akan terjadi. Jadi kepercayaan pada makhluk halus, pada roh atau yang disebut dengan belief to spiritual being, itu dipengaruhi oleh cara pikiran manusia bekerja, gitu ya. Kalau dalam konsep ini, jadi respon biologis kita bekerja. Misalnya konsep tentang makhluk supernatural atau sering juga disebut antropomorfik. Antropomorfik itu sesuatu yang bukan manusia tapi memiliki ciri karakteristik perilaku yang mirip manusia. Ini adalah konsep inti dari animisme dalam konsepnya Tyler ya, E.B. Tyler, atau kepercayaan terhadap spiritual beings. Jadi bagaimana kalau di dalam animisme itu benda-benda atau pepohonan dan lain sebagainya
di-create atau diidentifikasi sedemikian rupa yang mendekati wujud manusia, tetapi kemudian dia punya kekuatan yang lebih daripada manusia biasa gitu. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai theory of mind. Jadi dengan theory of mind itu orang bisa tahu atau merasa tahu tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain. Orang dapat merasakan hasrat, emosi, ketakutan yang ada pada diri orang lain. Jadi kita bisa tahu orang lain itu punya ketakutan dan lain sebagainya. Nah, teori ini dapat menjelaskan mengapa kita dapat memahami atau memperkirakan apa yang akan orang lain lakukan pada situasi tertentu. Respon apa yang akan orang lain lakukan terhadap kondisi tertentu. Itu dari teori ini. Karena pada dasarnya kita punya kekuatan pikiran yang kemudian dapat mendorong dan mengolah informasi di dalam otak kita itu dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, termasuk tentang keberadaan makhluk lain selain manusia, kalau pemahaman itu ditekankan, didorong, dan terus-menerus dimasukkan di dalam pikiran kita, bahwa mereka itu adalah makhluk yang berinteraksi, berhubungan dengan dunia manusia, maka itulah sebenarnya yang menjadi dasar dari berkembangnya kepercayaan terhadap spiritual beings atau kepercayaan terhadap makhluk gaib ya, atau makhluk spiritual. Nah, jadi berkembangnya kepercayaan terhadap makhluk gaib itu adalah karena kalau dari theory of mind ini, ide tentang keberadaan makhluk lain itu terus menguasai pikiran kita, sehingga kita yakin, kita percaya itu ada, kira-kira seperti itu. Jadi dari berbagai konsep yang tadi dijelaskan, kemudian ada konsep yang namanya evolusi agama yang mengaitkan antara tubuh tadi respon tubuh kita, biologis kita, dengan agama itu adalah semacam pendekatan baru dalam menjelaskan agama dari sisi evolusi biologis, bahwa percayaan hal-hal yang di luar diri kita yang sifatnya abstrak, yang psikologis itu adalah bagian dari bagaimana tubuh manusia merespon. Pada titik ini sebenarnya ada kesamaan dengan pendekatan fungsional, bahwa agama itu berfungsi membangun ikatan sosial untuk memenuhi kebutuhan emosional manusia. Seperti misalnya ketika manusia itu sadar bahwa sebagai makhluk hidup dia adalah juga akan mati, maka manusia tidak mampu secara logikanya itu menjelaskan bagaimana itu kematian. Kemudian agama menyediakan jawaban tentang bagaimana itu kematian. Nah, disitulah kemudian agama punya fungsi yang memberikan penjelasan atau memenuhi kebutuhan emosional manusia, keresahan manusia menghadapi kematian, misalnya seperti itu. Kemudian para ahli yang lain mempelajari dari sifat kognitif manusia. Jadi maksudnya adalah bagaimana secara kognitif itu artinya kemampuan manusia memahami ya. Bagaimana manusia itu punya kemampuan memahami untuk menjelaskan pengalaman keagamaan. Jadi dalam konsep ini agama itu bukan hadir dengan tujuan seperti pada fungsional tadi. Tetapi agama itu merupakan sesuatu yang diciptakan karena cara kerja otak manusia. Ya, kalau dari pendekatan kognitif. Karena katanya di dalam pendekatan ini otak manusia itu bekerja dalam dua cara dalam memahami dunia ini, yaitu fisikal dengan melihat hal-hal yang tampak, yang kelihatan, kemudian direspon oleh tubuh. Otak merespon misalnya warna kuning, warna itu ada sekian macam, yang ini namanya kuning, yang ini merah, dan seterusnya. Itu respon yang sifatnya fisikal. Tetapi ada juga yang sifatnya psikologis. Nah, kaitannya dengan agama tadi adalah respon tubuh terhadap hal-hal yang sifatnya psikologis. Respon otak manusia. Itu tadi penjelasan yang cukup panjang lebar ya, mengenai berbagai pendekatan dalam memahami agama. Dalam hal ini
kita ringkas, kita simpulkan, ada secara garis besar ada 5 pendekatan terhadap agama sesuai dengan pendekatan yang juga ada pada kebudayaan, teori budaya. Nanti teman-teman akan mempelajarinya secara mendalam dalam teori budaya, dan teori-teori yang ada di teori budaya itu bisa dipakai untuk digunakan untuk mempelajari agama, studi agama. Ada teori evolusi, teori Marxis, fungsional, interpretatif, dan terakhir psikologis. Dari paparan-paparan yang sudah disampaikan, kita bisa simpulkan yang pertama adalah antropologi itu adalah studi tentang manusia, ya, yang manusia dan masyarakatnya sebagai sesuatu yang menyeluruh atau istilahnya holistik. Saya kira teman-teman sudah belajar tentang konsep ini di mata kuliah yang lain, ya, tidak perlu dijelaskan. Nah, antropologi dalam melihat dalam perkembangannya, dalam melihat atau mengkaji masyarakat itu saat ini pendekatannya atau melihat dengan sudut pandang masyarakat yang diteliti atau sering kita sebut emik atau tadi oleh Gerd disebut others people point of view, sudut pandang orang yang diteliti, ya, sehingga melahirkan prinsip yang namanya cultural relativism atau relativisme budaya. Ini kebalikan dari pemahaman sebelumnya yang disebut etnosentrism. Jadi kalau pendekatan di masa-masa awal antropologi dulu cenderung karena melihat orang yang berbeda itu adalah sebagai sosok the others yang lain, misalnya masyarakat suku-suku yang tertentu yang tidak memiliki cara hidup yang sama dengan orang-orang Eropa itu disebut dengan masyarakat primitif, lalu orang Eropa itu adalah masyarakat beradab, lalu kemudian memunculkan etnosentrisme yang dalam hal ini menilai budaya yang satu lebih baik dari budaya yang lain, atau budaya yang satu misalnya lebih bernilai, dan seterusnya. Itu etnosentrisme. Nah, sekarang yang berkembang adalah cultural relativism, bahwa di dalam budaya itu tidak ada benar dan salah, termasuk di dalam studi agama itu tidak ada judgment. Jadi antropologi itu bukan untuk melihat mana budaya yang paling bagus, mana yang tidak bagus, atau bukan dalam konteks agama, bukan melihat mana agama yang baik dan mana yang tidak. Itu bukan wilayah kajian antropologi, itu wilayah kajian yang lain. Tapi antropologi itu lebih kepada mempelajari apa sih yang orang percayai, apa yang mereka lakukan terhadap kekuatan supernatural itu, bagaimana, mengapa, gitu ya, bukan ini kepercayaan ini salah, kepercayaan ini benar, dan seterusnya, bukan di situ. Jadi studi agama ini terus berkembang dengan berbagai pendekatan yang tadi sudah disebutkan, dari evolusi hingga psikologis. Dan pendekatan yang terbaru atau yang lebih kemudian sebenarnya masih merupakan perkembangan dari pendekatan psikologis adalah theory of mind, yang melihat bagaimana sebagai pendekatan yang baru dia memahami bagaimana cara otak manusia bekerja dalam memahami atau meyakini hal-hal yang bersifat supernatural, seperti yang sudah secara panjang lebar kita diskusikan. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.